Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPad mini 6 di tahun 2024 ini. Kira-kira seberapa layak untuk dibeli iPad mini 6 ini untuk kalian gunakan dalam sehari-hari. Lalu, apakah worth it untuk dibeli dan harganya kira-kira sudah turun atau belum? Untuk mengetahui semua itu, kalian wajib simak video ini nggak selesai. Langsung aja check this out. Ya, iPad mini 6 yang sama gue ini adalah iPad mini 6 yang telah dirilis sejak tahun 2021. Sudah cukup lama juga series iPad mini 6 ini cukup jadi daily driver beberapa teman-teman semua. Gue yakin di sini yang nonton juga sudah ada yang menggunakan iPad mini 6 2021, 2022, 2023 dan sekarang sudah 2024. Sudah hampir 4 tahun bisa dikatakan, meskipun belum tepat 4 tahun. Karena kan ini dirilis kalau gue nggak salah tahun 2021 bulan September. Tapi sebelum gue kasih tahu apakah worth it nih untuk dibeli dan harganya bagaimana, gue akan jelaskan secara spesifikasi terlebih dahulu. Mulai dari varian warna. Yang sama gue ini adalah varian warna Space Gray ya. Adanya warna Starlight, lalu adanya warna pink, serta warna purple ya. Varian warnanya cukup 4 warna saja, tidak lebih dari itu. Karena ya mungkin pada saat era itu Apple nggak terlalu memikirkan lini iPad mini ya. Maksudnya tuh iPad mini tuh lebih condong bener-bener segmented lah. Klasmen bener-bener yang kayak buat teman-teman yang masih sekolah atau beli iPad mini ini untuk anak-anaknya atau buah hati di rumah ya kan. Karena memang secara spesifikasi ini bisa buat kerja, bisa, tapi sepertinya sedikit kurang gitu kalau menurut pendapat gua. Dan seperti layaknya seri iPad ya, yang sama gue ini yang WiFi only. Sebenarnya perlu atau tidaknya balik lagi ke kalian masing-masing, karena yang bisa nilai kalian sendiri. Kalau gue pribadi gue nggak perlu yang seluler, cukup WiFi only aja. Jadi perlu juga repot-repot mikirin emailnya ya, karena WiFi only gitu kan, hanya terhubung sama internet WiFi aja gitu. Lalu dari segi ukuran display, iPad mini 6 ini kalian bisa perhatikan sudah menggunakan 8,3 inch diagonal LED with IPS teknologi tentunya, dan ini sudah menggunakan liquid retina display. Jadi ya menurut gua dengan komposisi seperti itu, iPad mini ini secara color, warna, dan penggunaan sebenarnya masih layak banget untuk teman-teman gunakan, baik yang kuliah, bekerja. iPad mini 6 ini menurut gua masih cukup banget, meskipun ukurannya cuma 8,3 inch aja. Terkesan tidak terlalu besar, lo bisa lihat sendiri. Tangan gua pun satu tangan masih bisa tuh gua pegang ya. Tapi kan balik lagi ke teman-teman, secara ukuran kalian lebih pilih better yang mana untuk kalian gunakan untuk sehari-harinya. Dan iPad mini 6 ini adalah salah satu kekurangan menurut gua di antara lini iPad yang seri-seri lebih baru lagi. Karena iPad mini 6 ini masih menggunakan chipset A15 Bionic chip, di mana untuk iPad Air 5 sudah chip M1, iPad Pro bahkan yang saat ini yang gua gunakan, yang udah pernah gue bahas juga sebelumnya, itu sudah menggunakan chip M2. Jadi sebetulnya secara chip memang nggak terlalu profesional banget. Tetapi bukan berarti dengan chipset A15 Bionic tidak bisa mendukung pekerjaan kalian. Masih tetap bisa. Cuman kayak menurut gue tuh kurang sedikit power lah bisa dikatakan gitu kalau menurut gue. Karena gue sampai saat ini bahkan Mac mini gue yang kalian bisa lihat di belakang ini itu sudah chip M1, dan gue mengakui chip M1, chip M2, apalagi chip N3 gitu ya, itu cukup perfect banget dalam kita cara penggunaan produktivitas, mau ngedit video, ngerjain kerjaan lewat iPad, itu sangat penting banget ternyata. Tapi lagi-lagi chipset A15 Bionic yang ditanamkan di iPad mini ini tetap bisa mendukung kegiatan kalian. Apalagi ukurannya jauh lebih kecil. Kalau buat main game enak banget tuh. Main game Mobile Legends ataupun Call of Duty sangat cukup menurut gue dengan ukuran dan chipset A15 Bionicnya. Lalu iPad mini 6 ini sudah menggunakan USB-C atau USB Type-C. Jadi tentunya buat teman-teman yang mau pakai OTG atau USB-C hub lagi, converter tambahan, itu sangat bisa banget ya, karena sudah USB-C cuy iPad mini 6 ini. Dibekali juga dengan sensor Touch ID di bagian atas ini ya. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri di birolnya, itu sudah Touch ID in top button, alias Touch ID-nya di bagian atas gitu. Lalu iPad mini 6 ini pun sudah menggunakan landscape stereo speaker. Jadi pada saat posisi landscape seperti ini, dia tuh ada posisi speaker sini dan sebelah sini, kayak gitu ya. Jadi harusnya lebih enak untuk mendengarkan musik ataupun sambil Google Meet atau Zoom meeting, rasanya
rasanya cukup sih di iPad mini 6 ini. Lalu iPad mini 6 ini kompatibelnya sama Apple Pencil apa aja sih? iPad mini 6 ini mendukung Apple Pencil generasi 2 dan Apple Pencil yang USB-C. Seperti yang ada sama gue ini Apple Pencil generasi 2 ya. Jadi sudah mendukung cuy. Lo bisa tinggal tempel magnet kayak gini, and then lo bisa lihat deh, Apple Pencil bisa kalian gunakan di iPad mini kalian. Tapi catatannya seperti gue katakan tadi, Apple Pencil 2 atau Apple Pencil generasi 2 dan Apple Pencil yang USB-C. Lalu iPad mini 6 ini mendukung keyboard nggak bang? Untuk keyboardnya, menurut gue ini jadi salah satu faktor kekurangan juga ya. Karena iPad mini 6 ini hanya mendukung support Bluetooth keyboard saja. Jadi keyboard-keyboard yang menggunakan konektivitas Bluetooth baru bisa mendukung iPad mini 6. Tidak seperti iPad Pro dan iPad Air yang bisa mendukung Magic Keyboard kayak gitu, oke? Lalu varian storage-nya juga cuma 2 aja ya, 64GB dan 256GB saja. Tidak terlalu besar, maka memang bisa kita katakan iPad mini 6 ini lebih segmented untuk kebutuhannya. Buat teman-teman nih yang lagi ngambil S2 kuliah dan ingin menjadi catatan atau bikin notes di iPad mini 6 ini, menurut gua masih sangat worth it banget ya. Karena dengan kebutuhan seperti itu rasanya sudah cukup iPad mini 6. Lalu iPad mini 6 ini dibekali dengan 4GB RAM dan kapasitas baterai di 5034 mAh. Jadi meskipun cuma 4GB RAM dan baterainya di 5034 mAh saja, iPad mini 6 ini menurut gua masih cukup banget lah ya untuk digunakan secara daily. Mau ngerjain Microsoft Word, Zoom meeting, main game Mobile Legends, menurut gua masih sangat cukup banget sih. Lanjut kita masuk ke spesifikasi kamera. Spesifikasi kamera yang ada pada iPad mini 6 ini ada di 12 megapiksel wide kamera dengan f1.8 aperture dan digital zoom up to 5 kali. Serta untuk video recordingnya itu mendukung 4K video recording hingga 60 fps. Tapi dia cuman single kamera aja. Mirip-mirip single kameranya dengan iPad Air 5. Dan iPad Air 5 udah gue pernah bahas di video sebelumnya, lo bisa nonton terlebih dahulu. Tapi menurut gue kalau kamera di iPad tuh tergantung kebutuhan masing-masing sih ya. Kalau nggak terlalu butuh, ya udah nggak usah dipermasalahin spesifikasi kamera yang ada pada iPad mini 6 ini. Karena gue pribadi jarang sih fokus ke spek kamera kalau untuk iPad. Di sini aja gue menggunakan iPad Pro chip M2. Jadi gue sebenarnya lebih mengutamakan chipset, tidak mengutamakan kamera atau spesifikasi kamera seperti itu. Lalu untuk kamera depannya nih, kamera depan yang ada pada iPad mini 6 ini dibekali dengan 12 megapiksel foto. Meskipun tertulis dari Apple itu ultra wide kamera, tapi ya kalian bisa lihat sendiri, ultra wide kagak sih sebenarnya? Gue sih ngerasa nggak terlalu ultra wide ya. Cuman balik lagi, kalau gue pribadi nggak terlalu masalahin kamera sih, gitu. Dan satu lagi gue ingetin, iPad mini 6 ini kalau kalian membeli yang seluler, iPad mini 6 ini sudah mendukung 5G. Jadi kalau teman-teman membeli seluler, rasanya sih worth it aja ya. Karena apabila negara kita sudah mendukung 5G, ya cukup-cukup aja gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan seberapa worth it iPad mini 6 ini untuk dibeli. Menurut gua, balik ke kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman butuhnya tidak seperti gua yang editing video, grading video, itu terkadang harus mobilitas ya, harus mobile. Ya, gua menggunakan iPad Pro gua dan kalau chipset A15 meskipun cukup, cuman kayaknya kurang aja gitu. Jadi gua pribadi memberi saran balik ke kebutuhan teman-teman. Kalau kalian butuhnya cuman buat kuliah, bikin catatan, nulis, Google Meeting, Zoom Meet dan lain sebagainya, atau main game, iPad mini 6 ini menurut gue sangat worth it untuk kalian beli. Dan di tahun 2024 ini, untuk di tahun yang akan datang, umur iPad mini 6 ini masih layak banget. Mungkin sekitar 2-3 tahun yang akan datang. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli iPad, punya budget nggak terlalu besar, iPad mini 6 adalah solusinya. Kalau kalian punya budget lebih besar lagi, kalian bisa pilih iPad Air 5 atau iPad Pro yang gue pernah bahas juga. Seperti itu. Makanya, intinya tetap balik ke kalian masing-masing. Kalau kalian ada budget lebih, silakan iPad Air 5 atau iPad Pro. Tapi kalau budgetnya cukup di iPad mini 6, nggak apa-apa. iPad mini 6 masih sangat layak untuk digunakan dalam sehari-hari kalian. Gue yakin banget bakalan bisa menunjang produktivitas teman-teman semua. Gitu. Lalu gimana untuk harga? Kalian bisa lihat sendiri di sini. Itu gue ambil dari Studio Ponsel. Harganya di 6.915.000. Gue nggak tahu itu lagi promo atau enggak, tapi lo bisa pantengin aja linknya di deskripsi di bawah kalau lo mau ikutan beli. Gue ingetin lagi, beli iPad itu harus internasional atau harus resmi bang. Kalau WiFi only, mau internasional ataupun unit resmi, sama aja cuy. iPad Pro gue aja internasional karena WiFi only dan nggak perlu khawatir sama IMEI. Tapi kalau yang seluler, nah baru tuh terserah deh kalian mau unit inter atau resmi. Karena kan
berhubungan sama IMEI. Tapi buat apa cuy? Kalau menurut gua pribadi ya, buat apa iPad pakai seluler menurut gua. Tapi kalau misalkan temen-temen memang lebih pengen iPadnya menggunakan seluler, gak masalah, kan balik ke kebutuhan masing-masing. Gua pribadi nggak butuh, jadi menurut gua buat apa seluler gitu. Jadi ya kalian bisa compare sendiri harganya di tempat lain. Kalau memang ada yang lebih murah silakan, karena memang belum didiscontinue juga iPad mini 6 ini, meskipun udah ada rumor generasi barunya ya iPad mini 7, tapi kita nggak tahu, Apple belum memperkenalkan iPad mini generasi terbarunya. Jadi saat ini masih paling baru lah iPad mini 6 ini. Jadi kesimpulan video ini, iPad mini 6 worth it atau enggak dibeli di tahun ini? Worth it, sangat worth it. Lalu yang kedua, harganya berapa? Ya harganya sudah murah menurut gua, di 6.900.000-an dibanding pada saat perilisan pertama kali gitu ya. Tapi semua itu balik ke kalian masing-masing dan kebutuhan masing-masing. Gua cuman ngasih sudut pandang aja biar kalian bisa ambil keputusan beli iPad mini 6 atau tidak. Oke? Jadi segitu aja mungkin video kali ini, semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.